Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita menjelaskan tentang pengertian imperialisme dan kolonialisme, ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang munculnya kolonialisme dan imperialisme di Nusantara atau di Indonesia. Apa sih yang melatar belakangi kenapa sih bangsa Eropa itu datang ke Indonesia atau ke Nusantara itu untuk apa? Kepentingannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, ini peta ya. Eh, Indonesia atau Nusantara di masa lalu ya. Ini buatan orang-orang Eropa yang nyatanya bahwa wilayah kita ini menjadi aset bagi mereka ya. Apa coba yang melatar belakangi sih kenapa bangsa Eropa ini datang ke Nusantara gitu kan. Nah, ini kapal dagang Belanda ya. Oke. Nah, ini kapal dagang Portugis ya. Apa sih yang melatar belakangi kenapa mereka bangsa Eropa ini datang ke Nusantara? Coba kalian ada yang tahu nggak kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Untuk masalah ini ya. Oke. Nah, ini Konstantinopel. Emang Konstantinopel tuh apa sih gitu? Betapa pentingnya kota Konstantinopel ini. Perlu kita ketahui bahwa kota Konstantinopel pada saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur ya, Bizantium. Nah, ini pada saat itu adalah suatu kota pelabuhan yang sangat ramai sehingga wilayah banyak banyak produk atau barang-barang rempah-rempah yang berasal dari kita itu dijual di sana ya. Ketika dikuasai oleh kehilafahan Turki Utsmani ya, otomatis kota ini jadi sepi gitu karena ada kesan sentimen orang-orang Eropa yang notabene Nasrani untuk berniaga dengan Muslim pada saat itu sehingga mereka berambisi ingin mencari rempah-rempah ke sumbernya, ke sumber asalnya ya, yakni di Nusantara atau India atau orang Barat nyebutnya ya, orang Eropa nyebutnya Hindia seperti itu. Bartolomeu Dias, bentar. Nah, ini Bartolomeu Dias, dia sampai menemukan The God Hope ya, atau Tanjung Harapan. Dan ini adalah cikal bakal kenapa dinamakan God Hope adalah harapan dari Tuhan untuk mendapatkan atau mencari rempah-rempah pada sumbernya gitu di wilayah aslinya yakni di Nusantara. Seperti itu. Sama ya sampai ke India. Nah, ini Vasco da Gama sampai ke India. Terus ini nih, ini nih yang banyak dalam buku sejarah diceritakan atau bahkan dipaparkan gitu ya. Siapa ini? Dia adalah Alfonso de Albuquerque. Dia adalah orang Portugal ya atau Portugis. Dia menyeberang dari Portugis atau melakukan penjelajahan samudra mengikuti apa yang dilakukan oleh pendahulunya Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama. Sampailah dia ke India dan dari India dia mendengar suatu kabar bahwa ada suatu bandar perdagangan yang sangat ramai di sini. Yakni apa? Ya, Kerajaan Malaka sehingga dia berambisi terobsesi untuk menaklukkan Malaka dan qadarullah ya dia bisa menaklukkan Malaka 1511 tahun 1511 dan dari Malaka dia juga mendengar suatu berita bahwa ada suatu tanah suatu daerah yang kita kenal kalau bangsa Eropa nyebutnya the Spice of Island ya, atau tanah rempah-rempah yang dimana itu jelas itu ada di Maluku sehingga dia bisa menaklukkan Maluku di tahun 1512. Pada saat itu di tahun ini wilayah jalur rute perdagangan yang ada di Nusantara itu dikuasai oleh Portugis ya seperti itu. Nah, next udah ngomongin bangsa Portugis nih, selanjutnya kita ngomongin bangsa Spanyol lah. Oke, ini siapa? Oke, dia adalah Ferdinand de Magalhães. Next, siapa ini? Dan siapa? Ayo, oke. Dia dengan asistennya yang bernama Sebastian Delcano, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa ada dua di antara satu orang ini, satu di antara dua orang ini maksudnya adalah orang yang pertama mengitari bumi, ya. Siapa itu? Nah, ini kita lihat. Dia melakukan rute penjelajahan samudra sama dari Jazirah Liberia ya atau di eh, selatannya Spanyol ya. Nah, dia melakukan rute penjelajahannya. Ini yang warna merah itu rute penjelajahan Sebastian Elcano. Beda ya, kalau bangsa Portugal atau Portugis itu ke Tanjung Harapan, tapi dia ke sini untuk sampai ketemu ke wilayah Amerika ya. Nah, ke sini ke Amerika Selatan ya. Ini Argentina seperti itu ya dan akhirnya dia sampailah ke Filipina ya di Cebu. Nah, ini Filipina. Nah, di Filipina ini dan dia
Sebastian Elcano ini Ferdinand Magellan ini tewas ya, dibunuh oleh oleh orang pribumi yang ada di Cebu, sehingga rute perjalanan ini bukan rute, perjalanan ini dilanjutkan oleh asistennya, yakni apa ini? Selanjutnya siapa? Nah, ini adalah katanya dia adalah orang penemu benua Amerika seperti itu. Dia adalah Christopher Columbus dengan asistennya Amerigo Vespucci. Ya, ini rute penjajahan samudranya dia dari apa? Semenanjung Liberia gitu kan, dari selatan Spanyol. Dia melakukan empat rute penjajahan samudra, dan perlu kita ketahui bahwa ketika sampai di Cape de Verde ya, apa namanya, bukan di Cape de Verde, di ini mau melakukan penjelajahan itu ada navigasi error gitu, sehingga yang niatnya dia akan ke Tanjung Harapan dia malah ke Amerika, sehingga dia menemukan suatu benua baru ya, namanya adalah benua Amerika. Dia mengabadikan benua baru ini untuk menghormati jasa asistennya, yakni Amerigo Vespucci gitu kan. Jadi Amerika atau Amerigo seperti itu. Dan dia menemukan dan tujuan Columbus perlu kita ketahui awalnya dia akan ke India gitu kan, ke India ya. India sekarang. Tapi berhubung dia nyasar atau navigasi error, dia bertemu dengan masyarakat pribumi, masyarakat asli benua Amerika, sehingga dia nyebut bahwa orang Amerika itu adalah Indian ya. Jadi ini ada suatu kesalahan pelapalan nama gitu kan. Seharusnya dia sampai ke India yang asli, tapi dia malah ke Amerika, dan dia menyebut bahwa bangsa asli atau suku asli Amerika itu adalah Indian seperti itu. Ini ada mispersepsi ya. Oke, selanjutnya. Nah, dikarenakan bangsa Spanyol sudah menemukan rute penjajahan baru ke benua yang baru yakni Amerika, nanti Paus akan melakukan suatu perjanjian ya, yakni adalah perjanjian Tordesillas. Oke, perjanjian Tordesillas ini merupakan perjanjian ya yang berlangsung ditandatangani di Tordesillas Spanyol tanggal 7 Juni 1494. Perjanjian ini berisi bahwa di dunia ya, di luar Eropa menjadi kekuasaan eksklusif bagi dua negara saja, yakni Spanyol dan Portugal, yang pada saat itu mungkin dua negara ini superpower lah ya, mirip kayak Rusia Amerika sekarang, yang bermula pada barat Kepulauan Tanjung Verde ya. Kita lihat nanti di mapnya. Nah, untuk wilayah sebelah timur itu dimiliki oleh Portugis ya. Unik banget nih, nanti oleh Paus, oleh Vatikan dibagi dua pengaruh dunia ini. Sedangkan sebelah barat oleh Spanyol, dan perjanjian tersebut disahkan Spanyol pada tanggal 2 Juli, sedangkan untuk Portugis itu 5 September 1494. Mereka saling berambisi ya, kedua negara ini, untuk mencari rempah-rempah atau mendapatkan sumber daya yang penting bagi mereka. Nah, ini isinya dalam aksara tulisan Latin ya di masanya. Terus, nah ini dari wilayah Cape de Verde ini yang dari barat ya, dari Cape de Verde ini Portugal ya, seperti ini. Nah, ini lebih lengkapnya seperti ini ya. Jadi orang-orang Spanyol kalau mau menjelajah samudra itu harus ke Amerika gitu. Kalau orang Portugis ya itu harus ke Tanjung Harapan. Nah, ini ya. Sehingga dunia terasa mengalami bipolarisasi ya. Ada dua pengaruh, yakni pengaruh Portugis atau Portugal dan Spanyol seperti itu. Next, ini bangsa Amerika, Inggris ya. Ini diawali oleh siapa? Sir Francis Drake ya. Ini dia melakukan penjelajahan dari Inggris. Oke, hampir mirip ya dengan rute penjajahan bangsa Spanyol. Dia ke Amerika Selatan, sehingga dia ke Pasifik, ke wilayah Jepang, dan nanti ke Nusantara, utara Nusantara ya, ke Filipina, kemudian ke Malaka, nanti ke Tanjung Harapan, dan balik lagi nanti ke Inggris ya. Ini ada tahunnya 1577 sampai 1580. Next, selanjutnya siapa? Ini kita tahu ya bahwa dalam buku geografi gitu kan dikatakan bahwa James Cook ini adalah penemu benua Australia. Ya, bisa lah. Ini rute penjelajahannya ada tiga penjelajahan ya, 3 kali perjalanan gitu kan. Dia dikatakan bahwa dia adalah penemu benua Australia seperti itu. Yang kelak nanti benua ini dijadikan wilayah pembuangan bagi narapidana orang-orang Inggris ya di masa revolusi industri nanti seperti itu. Terus, ini nih yang paling penting sih di point of view dari materi ini ya ini, karena kita dijajah oleh bangsa yang bisa dikatakan ini bangsa kecil di Eropa, tapi signifikan sih. Ya, ini bangsa Belanda ya.
Oke, ini kapal dagang Belanda ya. Ini ilustrasinya seperti ini, kapal dagang Belanda yang datang ke negara kita di masa itu. Oke, siapa sih yang pertama kali gitu kan orang Belanda ke Indonesia? Dalam buku sejarah dikatakan bahwa dialah orang pertamanya. Siapa? Cornelis de Houtman ya. Dia melakukan penjajahan samudra. Ini unik banget ya, beda rute penjelajahannya. Dia seakan-akan menghindari Tanjung Harapan ya. Orang Belanda ini lihat aja sama kalian ya. Orang Belanda ini punya apa? Di sini Belanda, dia rute penjajahannya beda banget gitu kan. Ini terus ke sini. Nah, nanti dari Tanjung Harapan dia malah ke Australia gitu kan. Nah, mungkin kalian bisa menjawab apa sih yang melatar belakang. Oke, ini selanjutnya Jacob van Eyck, dia melanjutkan suksesor seniornya yakni Cornelis de Houtman ya. Rutenya juga gak jauh beda dengan Cornelis de Houtman, dia lebih fokusnya ke Banten karena Banten ini bandar perdagangan rame ya setelah Malaka dikuasai oleh Portugis gitu kan. Nah, terus ini Abel Tasman ya yang dikatakan dia adalah penemu benua. Oke, ini New Zealand ya, Selandia Baru dan suatu pulau di selatan Australia yang kita kenal dengan Pulau Tasmania ya. Nah, ini orang Belanda, dia datang dari Belanda ke Australia, selatan Australia yakni Pulau Tasmania, nanti ke Selandia Baru ya, udah gitu dia ke seperti itu. Oke, itu ya bangsa-bangsa pelopor yang melakukan rute penjelajahan samudra ke kita gitu. Kita ketahui motifnya sudah tahu ya, adalah motif ekonomi yakni rempah-rempah untuk menguasai rute perdagangan rempah-rempah karena pada saat itu harga rempah-rempah sangat mahal gitu kan. Jadi dikarenakan kota Konstantinopel dikuasai oleh Muslim sehingga bangsa Barat ini eh, langsung mencari rempah-rempah ke sumber asalnya seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah di video selanjutnya saya akan memaparkan tentang VOC ya, kongsi dagang di Indonesia seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.